Halo dari kelas 12, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teori evolusi kimia dan biologi ya. Di sana ada Harold Urey, Stanley Miller, dan Oparin ya. Alexander Oparin. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, ya ini Urey. Urey merupakan guru dari Stanley Miller nantinya ya. Nah, Urey mengatakan bahwa atmosfer bumi kaya akan molekul metana ya, CH4, NH3 amonia, hidrogen atau H2 dan air H2O. Nah, nanti energi dari aliran aliran listrik ya, kalau di alam nanti berupa petir dan radiasi. Oke, petir dan radiasi sinar kosmis akan mengakibatkan molekul-molekul tersebut, molekul ini ya, metana, amonia, hidrogen, dan H2O, nanti mengadakan reaksi kimia membentuk zat-zat hidup, ya, zat hidup atau zat organik. Nah, nanti organik, zat hidup yang pertama terbentuk mempunyai susunan seperti virus. Jadi menurut si Urey, nanti zat hidup atau organik ini susunannya seperti virus yang kemudian nanti berjuta-juta tahun kemudian akan berkembang menjadi berbagai jenis makhluk hidup ya. Nah, ini sebenarnya masih merupakan teori dari si Urey ya. Hipotesisnya ini nanti oleh muridnya Stanley Miller diuji kemudian kan. Jadi ternyata teorinya itu benar apa tidak, kita lihat di sini ya. Jadi menurut ini si Stanley Miller dia membuktikan hipotesis hipotesis dari gurunya yaitu Urey. Nah, di sini ada gas CH4, metana, amonia, air, hidrogen ya. Oke, diisi di dalam tabung tersebut. Kemudian labu itu dipanaskan. Di sini ada pemanasan, air dipanaskan. Kemudian nanti akan bercampur dengan gas-gas yang di sini ya, dari air yang dipanaskan tadi. Nah, kemudian sebagai pengganti petir tadi di alam dan radiasi kosmisnya tadi, nah di sana adalah ada elektroda di sini. Ya, ini akan mengakibatkan timbulnya aliran listrik yang bertekanan tinggi. Nah, sehingga nanti terjadilah reaksi kimia dari molekul dari gas-gas tersebut ya. Nah, sehingga nanti terbentuk zat baru yaitu asam amino, kemudian ada adenin, gula sederhana yang nanti terdapat di sini ya. Jadi ada air yang tertampung setelah didinginkan. Nah, di sini nanti diamati ternyata mengandung adenin, gula sederhana, asam amino. Nah, ternyata terbukti nih teori si Urey oleh muridnya si Stanley Miller. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini berarti lipid, gula, asam amino dapat terbentuk di bawah kondisi abiotik ya adik-adik. Ini kan gas-gas ini abiotik ya. Nah, dengan adanya elektroda, ternyata nanti terbentuk zat-zat hidup atau organik kan. Nah, ditemukan berapa jenis asam amino sebagai penyusun protoplasma makhluk hidup. Nah, namun di sini protoplasma atau asam amino ini belum menunjukkan gejala hidup kan, masih hanya zatnya saja. Nah, sekarang kita lihat tadi itu Stanley Miller hasilnya. Sekarang kita ke teori evolusi biologi ya. Kalau tadi Urey dan Miller evolusi kimia, ini evolusi biologi adalah Alexander Oparin ya, yang mencetusnya di mana asam amino terbentuk secara alami menurut si Oparin, bahwa kehidupan berasal dari reaksi antara senyawa uap air, karbon dioksida, metana, amonia, dan hidrogen sama seperti yang tadi ya pada Urey. Nah, yang terdapat pada atmosfer. Di sini karena adanya radiasi yang kuat, memungkinkan senyawa tersebut membentuk senyawa organik. Oke, dan prosesnya terjadi di lautan. Agak ada sedikit perbedaan ya adik-adik. Nah, ini terjadi di lautan, makanya disebut dengan subprimordial, subpurba ya. Nah, pada subpurba, senyawa-senyawa organik yang masih berbentuk mikromolekul akan melakukan reaksi kimia membentuk makromolekul. Jadi,
Penekanannya di sini dari, Alexander Oparin bahwa nanti terbentuk senyawa makromolekul dari mikromolekul ya. Nah, senyawa organik ini sendiri tadi ada di dalam subprimordial ya, subpurba kan. Jadi istilah ini biasanya sering sekali keluar dalam soal-soal di mana bahwa senyawa uap air H2O, karbon dioksida, metana, CH4, hidrogen ini terdapat pada atmosfer, radiasi yang kuat dari sinar ultraviolet akan membentuk senyawa organik. Ini masih senyawa organik yang sederhana adik-adik ya, mikromolekul. Nah, mikromolekul ini yang kemudian akan membentuk senyawa makromolekul. Nah, itu tadi adik-adik teori evolusi kimia dan biologi kimia oleh Urey dan Stanley Miller, sementara teori evolusi biologi tadi oleh Alexander Oparin ya. Nah, semoga kalian paham. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.